Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar pembelajaran PJOK kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Nah, PJOK hari ini kita mengambil KD 3.1 memahami variasi gerak dasar lokomotif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Untuk KD 4.1-nya mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Untuk hari ini kita akan belajar materinya adalah variasi gerak berlari. Ya, dari tema 1, subtema 2 kita akan mengambil materi variasi gerak berlari. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara gerakan berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Gerak dasar lari yang akan kita pelajari adalah lari berbeda dengan berjalan. Nah, saat berlari, langkah kaki lebih cepat. Ya, jadi lari itu langkahnya lebih cepat kakinya dibanding dengan berjalan yang kemarin sudah kita pelajari. Kaki melangkah juga lebih tinggi. Saat berlari ada gerakan kedua kaki melayang di udara. Nah, jadi anak-anak kalau melihat orang berlari itu seolah-olah kakinya itu terbang atau melayang. Ya. Berikut beberapa jenis lari. Kita akan belajar macam gerak berlari yang akan dipelajari. 1. Berlari dengan langkah pendek. Yang kedua, berlari dengan langkah panjang. Yang ketiga, berlari melewati rintangan. Nah, dari ketiga macam gerak berlari ini tentunya anak-anak pernah mempraktekkan atau pernah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu berlari dengan teman, atau kawan, atau ayah, atau ibu, dan juga berlari dengan melewati rintangan-rintangan. Rintangan itu adalah adanya medan yang harus dilalui yang tentunya tidak boleh melanggar aturan main yang akan ditentukan di situ. Anak-anak, kita masuk yang pertama adalah lari dengan langkah pendek. Lari langkah pendek biasa disebut lari kecil-kecil. Langkah kakinya kecil-kecil ya, karena langkah pendek ya, jadi larinya kecil-kecil. Lari langkah pendek dapat dilakukan lebih seru apabila dilakukan bersama dengan teman-teman. Nah, contoh gambarnya seperti ini anak-anak, lari pendek. Nih ya, lihat, perhatikan. Nah, gerakan kaki, badan, dan ayunan tangannya. Lari langkah pendek seperti ini. Ya. Yang tadi Pak Yo katakan seolah-olah kakinya terbang, itu seperti ini. Ada yang terangkat ke atas. Baik, yang kedua, lari dengan langkah panjang. Pada lari langkah panjang, langkah kakinya lebih lebar. Nah, tentunya lebih lebar dari langkah yang pendek tadi ya. Sebelum berlari, guru memberikan aba-aba
Untuk lintasan berlari panjang biasanya kisaran 10 atau sampai dengan 15 meter. Jadi anak-anak bisa membuat lintasan berlari di rumah dengan ukuran 10 ataupun sampai 15 meter. Ya paling enggak sekitar panjangnya rumah anak-anak ya. Itu sekitar 15 meter atau 10 meter. Saat berlari anak-anak harus konsentrasi penuh agar tidak terjatuh. Ya, baik. Kita lihat contoh gambarnya. Nah ini. Langkahnya lebih panjang. Karena lari langkah panjang ya. Dibanding yang pertama tadi langkah pendek, langkahnya kecil-kecil. Kalau ini langkahnya lebih jauh, lebih panjang. Karena lari langkah panjang. Yang ketiga, lari melewati rintangan. Perlengkapan yang diperlukan untuk saat ini yang kita pelajari hari ini adalah ban bekas atau hula hoop. Ini sebagai rintangannya ya. Disiapkan ban bekas atau hula hoop. Benda-benda tersebut berbentuk lingkaran ya. Anak-anak, apakah benar ban bentuknya lingkaran? Iya. Anak-anak pernah lihat hula hoop? Ya. Hula hoop yang biasa untuk anak-anak pakai bermain simpai itu ya. Itu bentuknya juga lingkaran. Ya, baik, kita lanjut. Ban bekas nanti anak-anak jajar atau ditata ke depan. Jarak antar ban kurang lebih 10 cm. Nah, bagaimana Pak cara mainnya nanti Pak? Nah, nanti cara mainnya anak-anak akan berlari melewati ban bekas. Nah, langkah kaki ada di tengah ban bekas. Jangan sampai menyinggol keliling dari ban bekas tersebut. Kalau anak-anak menyinggol, berarti anak-anak tidak lulus atau tidak bisa meloloskan diri dari rintangan yang ada ya. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, yang kedua, berjalan melewati hula hoop. Ini tidak jauh berbeda dengan kita melewati di ban bekas tadi. Rintangan berupa hula hoop juga sama. Cara menatanya juga sama. Tadi dijajar ke depan kurang lebih 10 cm. Hula hoop pun ini jajar ke depan. Anak hula hoop tidak boleh tersentuh ya saat anak-anak berlari melewati hula hoop itu. Kalau anak-anak menyentuh berarti anak-anak tidak lolos dalam permainan. Nah, ini kita lihat. Nah, inilah gambar siswa yang sedang meloncat dengan rintangan ban bekas ataupun dengan rintangan hula hoop. Jadi kakinya harus ada di tengah-tengah itu, ya, seperti yang ditunjukkan dalam panah itu. Jadi melompat atau meloncat dari satu ban ke ban lain atau ke hula hoop satu ke hula hoop yang lain. Dan tentunya tidak boleh menyinggol keliling dari ban atau hula hoop tersebut. Jelas anak-anak? Iya, pelajarannya sangat singkat. Untuk pagi hari ini kita belajar tentang berlari. Contohnya tadi adalah lari dengan langkah pendek. Yang kedua, langkahnya panjang. Yang ketiga, lari dengan melewati rintangan. Jelas ya? Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak tetap semangat dalam belajar PJOK-nya. Nah, sekarang ini ada tugas dari Pak Yu. Nanti anak-anak bisa lihat di dalam Google Classroom-nya ya. Ini ada tugas PJOK, gerak berlari. Ada 3 pertanyaan saja. Untuk pertanyaan yang pertama ada 3 jawabannya, yaitu sebutkan 3 macam gerak
berlari yang tadi sudah Pak Yu sebutkan, ada 3 macam gerak berlari. Anak-anak tuliskan di situ A, B, C ya. Nanti dijawab, masukkan. Terus yang kedua, lari langkah pendek biasanya disebut dengan lari titik-titik. Tadi sudah Pak Yu juga sudah singgung, sudah sampaikan bahwa lari pendek itu disebut dengan lari apa tadi ya, itu ya, ada di depan tadi. Yang ketiga, perlengkapan lari melewati rintangan itu apa? Tadi Pak Yu sudah sebutkan. Kalau di sini tadi ada 2 contohnya ya. Perlengkapan lari melewati rintangan adalah titik-titik. Melewati apa tadi? Bahkan nanti anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ini. Salam sehat, tetap semangat, jaga 3M, 3M ya, minimal itu 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Ada yang menambahkan jauhi atau menjauhi kerumunan dan lain sebagainya ya. Itu saya kira cukup. Sukses untuk anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Ketemu di lain kesempatan ya. Tuhan memberkati anak-anak. Amin.